Ibu udah siap nanggung resiko apapun. Ibu sekarang nggak takut apapun lagi. Pokoknya ibu nggak mau kalau Lala menderita lagi. Kalau gitu biarin aja Bu ya. Aku tuh nggak mau kalau ibu sama Ardan itu bernasib sama kayak Rindy. Makanya sekarang aku minta sama ibu besok gak usah datang ke pengadilan ya. Kalau ibu pernah ngasih tahu ke Lala soal pertemuan ini, aku pastikan Lala sama Ardan, mereka pasti akan ikutan celaka. Apa aku harus menuruti keinginan Hasbi? Enggak. Aku nggak boleh ragu hanya karena ancaman Hasbi. Bu, ayo Bu, makan. Biar kita nggak telat ke pengadilannya. Iya, Nak. Makan nggak? Ya. Ibu, Ardan, aku perlu bicara. Ada apa, Nak? Ada apa Kak? Ibu sama Ardan nggak usah datang ke pengadilan ya. Hah? Emangnya kenapa Kak? Aku nggak mau kalian kenapa-napa. Ardan sama ibu inget kan teman aku yang waktu itu datang di pengajiannya ayah? Namanya Rindy. Dia hilang sekarang. Dan di cermin kamarnya ada tulisan ancaman. Sampai sekarang aku nggak tahu dia ada di mana. Astagfirullahaladzim. Karena Rindy disekap di suatu tempat yang jauh, Bu. Kenapa? Karena Lala bersikeras mau pisah sama aku, Bu. Itu kenapa satu persatu orang terdekat Lala pasti akan celaka. Ya Allah, ternyata ancaman Hasbi semalam itu benar. Teman Lala diculik sama Hasbi. Kau udah benar-benar gila kamu, Hasbi. Hasbi, sepertinya persidangan hari ini akan lebih sulit daripada kemarin. Kita itu nggak bisa menggunakan isu perselingkuhan Lala. Karena bukti foto itu aja tidak cukup kuat. Kalau Lala berhasil menghadirkan saksi dan bukti yang lebih kuat, kemungkinan besar kita akan kalah, Hasbi. Gitu ya, Om? Kalau mengenai pembagian harta, Om bisa usahakan agar kamu dapat lebih banyak. Tapi kalau perceraian itu pasti. Soal itu saya udah pastikan, Lala nggak akan bisa hadirkan saksi. Mas B itu udah gak akan segan-segan lagi sekarang. Mungkin dia udah nekat dan sekasar itu dari dulu, cuman kitanya aja yang baru sadar. Ardan sama ibu ingat gak? Waktu itu aku diserang sama preman pas di Amor. Ternyata itu suruhan Hasbi juga, Bu. Makanya aku nggak mau banget kalau nauzubillah menjalik kalian jadi celaka gara-gara ibu dan Ardan mau jadi saksi aku di pengadilan nanti. Aku gak mau. Tapi kalau kita nggak datang jadi saksi, Kak, kalau lagi mana nanti?
Aku takut Kak Lala kalah sidang, Kak. Selain harta gono gini yang udah kakak nggak permasalahkan lagi, emang persidangan ini akan sulit kalau nggak ada saksi. Tapi insya Allah nanti akan ada jalannya. Kakak dan pengacara akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi yang terpenting sekarang, Ardan, Ibu, dan orang-orang sekitar aku tuh aman. Udah itu aja. Tapi Kak, Ibu kan nggak mungkin biarin kamu berjuang sendirian. Hah? Tadi malam Ibu... Udah Ibu, gak apa-apa. Insya Allah, soal harta aku ikhlas, Bu. Aku udah gak peduli itu. Ya Allah, Nak. kita laporin aja ke Hasbi ke polisi, Kak. Itu pasti. Tapi setelah ini, setelah semuanya selesai dan kakak resmi bercerai, baru kita urusin itu ya. Tapi yang paling penting, Ibu, Ardan harus aman. Coba aja, waktu itu aku nggak lengah. Foto yang di HP aku itu bisa jadi bukti di persidangan kakak. Ibu, kamu... Ardan punya bukti foto Hasbi sama Kamisya selingkuh? Iya, Kak. Tapi udah dihapus sama Kak Hasbi. Aku kecolongan. Gak apa-apa. Mungkin memang jalannya udah seperti ini. Ya udah, Ibu, Ardan berangkat dulu ya. Dek, jagain pintunya. Ingat, jangan ke pengadilan. Ya? Siap, Kak. Berangkat ya. Oke, bisa. Doain aku ya. Pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ketika aku sudah mau berkata jujur, membuka semuanya, tapi kenapa malah semakin dipersulit? Aku ingin sekali menolong anakku dengan bersaksi di persidangan, ya Allah. Kak Lala. Kak Lala. Hati-hati ya. Semangat.
Iya, makasih banyak ya. Ingat, kamu jangan kemana-mana, di rumah aja. Ya? Adik kesayangan aku nih. Cobain lagi ke sana toganya. Enggak, udah bosan, udah pakai beberapa kali, nanti aja pas isi. Ya udah, berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Terima kasih ya, Pak. Mbak Lala, gimana Mbak? Ibu sama adiknya sudah jalan ke sini? Mereka nggak jadi datang, Bu. Loh, kenapa Mbak? Mereka saksi penting loh. Saya cuma mau cepat berserah, Ibu. Soal harta, saya udah nggak begitu peduli. Apa Mbak Lala dapat ancaman? Kalau memang benar Mbak Lala dapat ancaman, kita bisa mempermasalahkannya loh. Kita bisa buat laporan. Nggak usah, Bu, nggak apa-apa. Saya nggak mau ambil resiko. Prioritas saya sekarang keluarga dan orang-orang terdekat saya harus baik-baik aja. Saya nggak mau mereka kenapa-napa. Ya udah, saya paham kok. Ya udah, kalau gitu kita masuk ya. Om Arman, silakan masuk duluan aja ya. Oke, saya duluan ya. Iya, Bos. Gimana? Ada pergerakan dari mereka? Masih aman, Bos. Mereka masih diam di rumah, Bos. Bagus. Pantau terus mereka ya. Kalau sampai mereka keluar, kejar mereka, tahan mereka. Jangan sampai mereka nyampe ke pengadilan. Siap, Bos. Kalau mereka berontak, bikin babak belur si bocah itu. Otomatis si wanita tua itu pasti bakalan ketakutan. Beres, Bos. Tapi ingat, jangan sampai bocah itu lewat. Nanti panjang urusannya. Siap, Bos. Pokoknya aman, Bos. Bos nggak usah khawatir ya. Ibu masih kepikirannya sama Kak Lala. Ibu ngerasa berdosa banget. Padahal ibu bisa cegah pernikahan kakak kamu. Dan ibu menyaksikan langsung perselingkuhan itu. Tapi ibu malah membiarkan pernikahan itu berlangsung. Ibu jahat banget sama Kak Lala. Ada yang ngerti kok. Ardan juga sama. Ardan ada salah sama Kak Lala. Udah nyembunyiin perselingkuhan itu. Ardan juga pengen, Bu, nebus kesalahan Ardan ke Kak Lala. Kak Lala yang udah bantuin Ardan selama ini, Bu. Dan juga pengen. Ibu mau ke pengadilan, Nak.
Ibu udah siap nanggung resiko apapun. Ibu sekarang nggak takut apapun lagi. Pokoknya ibu nggak mau kalau Lala menderita lagi. Kalau gitu biar Arden aja, Bu ya. Biar Arden aja. Ya. Enggak, kamu nggak boleh pergi. Kamu di sini aja biar ibu aja yang pergi ya, nak ya. Kita berangkat bareng-bareng ya, Bu. Kita tanggung resikonya sama-sama. Demi kalah. Ini, Bu. Makasih. Bismillah. Nah. Oke, nak. Ya, Bu. Bismillah. Go. Standby. Mereka jalan. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perceraian antara penggugat Intan Priscilla binti Andi Suyudi melawan tergugat Hasbi Raditya bin Suryono dinyatakan dibuka kembali dan terbuka yang bersifat terbatas. Baik, untuk memulai persidangan hari ini, dipersilahkan kepada pihak penggugat untuk memberikan tanggapan ataupun pembelaan atas bukti yang kemarin telah disampaikan. Dan telah kita lihat bersama tentunya. Bu, biar saya aja yang bicara. Saya membantah tudingan tersebut, yang mulia. Saya tidak pernah menjalin hubungan apapun dengan laki-laki lain. Lepasin. Kamu kasar kamu. Nggak usah keras-keras sama wanita tua, santai aja.
Kok orang-orang itu kayak ngikutin kita? Ardan, kita harus ngebut, Nak. Kita dikejar sama orang suruhannya Hasbi. Hah? Mana, Nak? Mana, Nak? Saya tidak pernah mengkhianati pernikahan ini. Tapi dia bukan hanya berselingkuh dengan kakak saya, tapi juga dengan perempuan lain. Dengan rekan kerjanya di kantor. Dia yang membuat saya hidup dalam pernikahan seperti di neraka. Dia sudah mengambil semua uang hasil jerih payah saya. Dia meng-KDRT saya di depan umum. Bahkan dia juga mencelakai orang-orang terdekat saya. Dia... Itu Yang Mulia. Sepertinya pihak penggugat sengaja melebar-lebarkan kasus yang sedang kita bicarakan. Bu Intan, tolong kembali ke pokok permasalahannya, itu tentang perselingkuhannya ya. Yang berselingkuh di sini adalah Hasbi, Yang Mulia. Apa Bu Intan punya bukti konkretnya? Atau ada saksi yang bisa dihadirkan untuk mendukung pernyataan Ibu ini? Jadi apakah Ibu Intan bisa menghadirkan saksinya hari ini? Maafin Lala ya, Bu. Ardan, ini demi kalian. Semoga pengorbanan aku ini gak sia-sia. Tidak, Yang Mulia. Saya tidak mendatangkan saksi. Akhirnya, semua berjalan sesuai dengan rencana. Sidang ini ada di dalam kendali gue. Dan gue akan buat kita nggak jadi bercerai. Balik dulu, balik! Hah? Siapa lo? Hah? Nggak berani nyuruh gua sama ibu gua. Hah?
Kamu pasti orang suruhan Hasbi kan? Ya Allah! Cukup! Kasih pelajaran nih bocah. Berani-berani. Cukup! Cukup! Cukup, cukup Pak. Saya mohon berhenti Pak. Tolong. Ardan. Baiklah, jika dari pihak penggugat tidak bisa menghadirkan saksi ataupun alat bukti, maka pihak tergugat, dalam hal ini Saudara Hasbi, bisa melanjutkan permohonan untuk pertimbangan mediasi kembali dan rujuk kembali antara... Aduh, gua terlalu meremehkan Meisha. Gua nggak nyangka dia kesini. Yang Mulia, saya Meisha Kinara. Dan saya di sini akan menjadi saksi adik saya Intan Priscilla atas perselingkuhan yang dilakukan suaminya Hasbi Raditya. Gue nggak boleh terlalu naif. Gue tahu Hasbi itu orang kayak apa. Hasbi teleponan sama siapa ya? Udah deh, lu nggak usah baik nanya. Gue inget kalau lu pernah bilang lu ngasih obat itu ke mantan pacar lo kan? Obat? Obat apaan yang dimaksud Hasbi? Iya makanya, gue nanya sama lu sekarang, lu beli di mana obat aborsi itu? Ya udah, tolong beliin dulu ya. Ntar gue ganti duitnya. Lu selalu kasih ke gue. Besok soalnya gue harus urus perceraian dulu. Tapi ampuh kan tuh obat kan? Oke. Aku udah duga. Kamu cuman pura-pura kan? Kamu cuman sok peduli jadi calon ayah yang bertanggung jawab. Basi. Tinggalmu tuh jelek. Ya udah bagus deh kalau tahu. Jadi gue gak usah lagi capek-capek pura-pura di depan lo. Pura-pura peduli sama lo. Kamu tega ya? Ini anak kamu, Bi. Ya terus kenapa? Nggak ada yang mau tuh anak kan? Lu juga nggak mau kan? Lu pasti menganggap anak itu beban. Ya udah gugurin aja sekalian. Enggak, aku nggak mau.
Aku nggak mau gugurin anak ini. Kamu harus tanggung jawab pokoknya sama aku. Aku tadi udah bilang mau tanggung jawab. Sih gue gak mau. Sekarang juga lu balik ke apartemen temen lu itu. Lu diam di sana. Biar gue urus semuanya. Gue akan cari cara paling ampuh dan paling gak sakit buat aborsi. Jadi mendingan lu diem, lu nurut sama gue. Paham lo? Gue gak akan biarin lo ngebunuh janin yang ada di perut gue, Hasbi. Yang mulia, semua tudingan adik saya terhadap suaminya itu benar. Bahwa saya sudah berselingkuh dengan suaminya, itu Hasbi Raditya. Andin. Di sini saya sudah mengumpulkan bukti-bukti dari foto, conversation kita, dan saya screenshot semuanya lengkap di sini. Silakan Yang Mulia. Tidak hanya itu Yang Mulia. Siapa? Berani-beraninya lu ya? Tolong harap tenang semuanya ya. Di amplop ini adalah bukti bahwa saat ini saya sedang hamil. Dan saya tidak keberatan untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak yang dalam kandungan saya itu adalah anak dari Hasbi Raditya, suami dari adik saya sendiri. Semuanya jadi kacau. Sialan. Cukup. Bisa mati nih anak orang. Ayo cepet. Ayo.
Nak, sebentar nak. Kamu bertahan ya, ibu telepon ambulan nak. Ambulan bertahan ya kak. Tolong, tolong. Mas, tolong. Mas, tolong anak saya. Kenapa ini, Bu? Bengkel ya? Bengkel. Mas, tolong hubungin ambulan, Mas. Telepon. Dan bertahan ya pelan. Halo, ambulan. Tolong, ada orang sekarat di sini. Iya, alamatnya segera saya kirimkan ya. Sulit untuk kamu buat menang kalau seperti ini. Kenapa kamu nggak cerita kalau selingkuhan kamu tuh sampai hamil? Mbak Lala, semoga setelah hakim kembali ke ruangan, hasil keputusannya akan bagus ya, Mbak. Amin. Kenapa kak? Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Karena dia mau bunuh janin aku. Dan aku punya buktinya semua di sini. Iya makanya, gue nanya sama lu sekarang, lu beli di mana obat aborsi itu? Dada, kamu harus bertahan, Dada. Ibu mohon. Tekanan darahnya semakin menurun. 70, 60. Masih belum stabil. Saya akan kompresi. Astagfirullahaladzim, Nak.